Di Indonesia, selain terkenal akan keragaman budayanya, negara Indonesia juga sering dikenal sebagai surganya kuliner. Pasalnya, ada berbagai macam olahan menu makanan yang tersedia di negara kepulauan ini, yang tentunya juga memiliki cita rasa yang lezat dan juga menggugah selera. Oleh karena itu, tak heran apabila ada beberapa makanan khas Nusantara yang bisa terkenal hingga ke mancanegara. Sebelumnya, referensi atas tayangan ini dapat Anda akses pada kolom deskripsi. Berikut adalah 7 makanan khas Indonesia yang berhasil terkenal hingga ke kelas dunia. Yang pertama adalah nasi goreng. Pada ajang World Expo Shanghai, China di tahun 2010, masakan nasi goreng menjadi suguhan yang menarik. Nyatanya, dalam sehari, sedikitnya nasi goreng yang disajikan dengan telur dadar dan sate ayam ini mampu terjual hingga 700 porsi. Menurut sejarah, sebenarnya nasi goreng sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan awal mula nasi goreng masuk ke Indonesia pada abad ke-10 dan dikenalkan oleh warga Tionghoa yang sedang singgah di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Pada pertemuan tersebut, mulailah nasi goreng diperkenalkan oleh orang-orang Tionghoa kepada warga setempat. Nasi goreng terbuat dari nasi yang digoreng dan diaduk bersama minyak goreng atau mentega dan dilengkapi dengan bumbu-bumbu lainnya. Dalam seporsi nasi goreng mengandung 250 kilokalori, 31,38 gram karbohidrat, 9,28 gram lemak, dan 9,39 gram protein. Yang kedua ada gado-gado di Napoli, Italia. Pada ajang perlombaan memasak internasional di Napoli pada tahun 2010 silam, gado-gado menjadi juara pertama kategori tampilan sajian estetika. Untuk itu, gado-gado menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang mendunia. Terdapat versi yang menyebutkan bahwa gado-gado adalah kuliner khas Betawi. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa makanan ini merupakan modifikasi dari bentuk pecel khas Jawa yang bercampur dengan budaya Tionghoa. Gado-gado sendiri sebenarnya sudah populer di kalangan masyarakat Betawi sejak tahun 1950. Gado-gado terbuat dari sayur-sayuran yang direbus, kemudian dicampur menjadi satu dengan bumbu yang terbuat dari kacang tanah yang telah dihaluskan. Kandungan gizi yang terdapat dalam 100 gram gado-gado adalah 137 kilokalori, 21 gram karbohidrat, 3,20 gram lemak, dan 6,10 gram protein. Yang ketiga yaitu soto ayam. Soto ayam telah menjadi kuliner langganan dalam acara festival makanan di Jepang. Acara ini diselenggarakan oleh pelajar Indonesia yang tergabung dalam PPIJ Komsat Ibaraki. Terbukti dalam acara besar ini, soto ayam menjadi makanan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jepang. Sejarah soto mengungkapkan bahwa kuliner ini berasal dari Tiongkok yang dikenal dengan sebutan Chowdo atau Jauto, yang berarti rerumputan jeroan atau jeroan berempah. Kuliner soto ini pertama kali dipopulerkan di Semarang sekitar abad ke-19. Soto ayam sendiri terbuat dari kuah kaldu ayam dengan ciri khas kuahnya yang berwarna kuning karena adanya penambahan kunyit. Kalori yang terkandung di dalam soto ayam termasuk cukup banyak, yaitu 312 kilokalori, sedangkan untuk gizinya terdapat 19,55 gram karbohidrat, 14,92 gram lemak, dan 24,01 gram protein. Makanan yang keempat yaitu sate ayam dalam festival internasional. Sebuah bazar internasional yang diselenggarakan di Cina tahun 2013 silam menjadi bukti bahwa sate ayam sangat digemari oleh para pengunjung bazar. Tak hanya di bazar saja, restoran dengan nama Satay Junction mampu menarik perhatian warga New York, Amerika dengan menu andalannya yaitu sate ayam. Ada sejumlah versi yang menyebutkan bahwa sate atau satay berasal dari istilah Tamil yakni sathai. Namun, ada juga teori lokal yang menyebutkan bahwa istilah sate memang berasal dari Nusantara. Sate ayam sendiri terbuat dari daging ayam yang dipotong-potong kecil, kemudian ditusuk sedemikian rupa dengan tusukan lidi tulang daun kelapa atau bambu, kemudian dipanggang menggunakan bara arang kayu. Di dalam satu tusuk sate ayam memiliki kandungan kalori yang rendah, yaitu 34 kilokalori. Untuk gizinya terdapat 0,73 gram karbohidrat, 2,22 gram lemak, dan 2,93 gram protein. Yang kelima adalah rendang. Kuliner yang satu ini pernah mendapatkan posisi paling atas dari 50 makanan yang paling lezat di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2011.
Rendang bahkan menjadi menu makanan favorit di sebuah hotel di Jerman dalam rangka festival kuliner masakan asli Indonesia. Makanan rendang berasal dari tanah Minangkabau alias daerah Sumatera Barat. Dalam sejarahnya, orang Minang yang merantau dipercaya membawa rendang ke negara-negara tetangga. Rendang sendiri biasanya terbuat dari daging sapi yang diolah bersama santan dan juga rempah-rempah. Kandungan gizi yang terkandung dalam satu porsi rendang yaitu 195 kilokalori, 4,49 gram karbohidrat, 11,07 gram lemak, dan 19,68 gram protein. Yang keenam ada tempe. Ternyata tak hanya orang Indonesia saja yang menyukai tempe. Seorang juru masak asal Korea, Edward Kwok, adalah salah satu dari ribuan orang yang jatuh hati dengan tempe. Seorang warga Indonesia bernama Pak Rustomo adalah seorang pebisnis tempe di Jepang. Bisnis Pak Rustomo ini telah berhasil memikat minat masyarakat Jepang terhadap kuliner tempe. Terciptanya tempe berawal dari kedelai hitam yang banyak tumbuh di daerah Tanah Jawa, dan kata kedelai sebenarnya sudah ditemukan dalam serat Sri Tanjung pada sekitar abad ke-12. Namun, sejumlah sumber juga menyebutkan bahwa kedelai berasal dari daerah Cina. Tempe sendiri terbuat dari kacang kedelai dan melalui proses panjang, mulai dari perebusan hingga melibatkan fermentasi agar pembuatannya menjadi bahan makanan yang tahan lama. Dalam 100 gram tempe mengandung 192 kilokalori, 7,64 gram karbohidrat, 10,80 gram lemak, dan 20,29 gram protein. Yang terakhir adalah sop buntut. Dalam sebuah acara pameran masakan khas Indonesia yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid, Spanyol, di dalamnya mengusung salah satu menu khas Indonesia, yaitu sop buntut. Dalam acara tersebut, setidaknya terdapat sekitar 300 orang yang menikmati menu yang disajikan oleh chef Indonesia, dan mereka jatuh hati pada kuliner sop buntut ini. Dahulu, sop buntut adalah makanan khusus untuk etnis Amerika Serikat Selatan yang sudah populer terlebih dahulu pada masa Perang Revolusi, yakni sup yang berkuah tebal dan juga lezat. Makanan ini ternyata juga populer di daerah Britania Raya pada abad ke-18 silam. Sop buntut terbuat dari potongan ekor sapi yang dibumbui, kemudian dibakar atau digoreng dan dimasukkan ke dalam kuah kaldu sapi yang agak bening. Gizi yang terkandung pada satu porsi sop buntut adalah 71 kilokalori, 2,20 gram karbohidrat, 3,60 gram lemak, dan 7,50 gram protein. Nah, bagaimana? Menarik sekali bukan? Oleh karena itulah, kita sebagai warga negara Indonesia harus semakin bangga dengan negara kita. Karena selain terkenal akan keragaman budayanya hingga mancanegara, juga banyak kuliner khas Indonesia yang sudah go internasional. Oke, itulah 7 makanan khas Indonesia yang berhasil terkenal hingga ke kelas dunia versi kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain hari.